Baik. Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bedakan antara nabi kaya dengan hidup sederhana. Nabi itu kaya. Nabi itu kaya. Nabi itu mendapatkan hadiah dari Raja Mukaukis sebanyak 20.000 dinar, Pak. Saat beliau menikahi istri beliau yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Jadi sama Raja Mukaukis dikasih Maria, sama saudarinya, lupa saya nama saudarinya itu, nikah dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Plus ada ada kuda, keledai, sama baglah. Baglah itu di atas keledai, di bawah kuda. Itu mahal itu. Kuda aja ratusan juta sekarang. Sama 20.000 dinar uang. 20.000 dinar itu, satu dinar itu 4 gram emas. Satu dinar itu 4 gram emas, Pak. Nah, sekarang kita kalikan aja 1 gram emas berapa sekarang? Anggaplah 1 juta. 1 dinar 4 juta. Kalikan 20.000. Berapa uang Nabi? Nabi itu kaya. Nabi SAW kaya. Dan ketika ada peperangan, Nabi juga dapat. Namanya ghanimah. Harta rampasan perang. Nabi dapat. Dan itu sudah diatur dalam Islam. Banyak harta Nabi. Nabi itu ada pakaian mewah beliau yang terbuat dari sutra yang mahal. Kalau kita nggak boleh, bagi Nabi boleh. Itu hukum khususnya namanya. Itu bab lain lagi. Itu Nabi kaya. Cuman, walaupun Nabi kaya, Nabi lebih memilih hidup sederhana. Bagi Nabi, selama masih bisa dipakai. Karena Nabi itu melarang kita itu, wa idha'atil mal. Tadi malam saya ngisi di Masjid Al-Falah, disebutkan, wa yakrahu lakum thalathan. Nabi itu melarang kalian 3 hal. Qila wa qala, banyak tanya, ya. Qila wa qala, bukan banyak tanya, kayaknya. Kedua, wa kathrati soal, banyak tanya. Yang ketiga, wa idha'atil mal, menyia-nyiakan harta. Menyia-nyiakan harta itu begini, masih bisa dipakai. Loh, kok beli lagi, ya kan? Shopping lagi. Ya, ini kan sekarang banyak nih, lagi banyak orang kena demam shopping. Dapat duit belanja, padahal baju masih bagus. Akhirnya bertumpuk baju di lemari kan. Kalau dikasih bab lain lagi. Dapat duit belanja. Ada lagi duit, HP masih bagus, beli baru. Motor masih bagus, beli baru. Kalau ada dikasih bab lain. Yang senyum santri ini. Terus mobil masih bagus. Ini kan demam sekarang, nggak dilarang. Makanya disebut yakro. Yakro itu makruh, bukan haram, enggak. Makruh gitu. Nah, Nabi itu metode hidup Nabi itu seperti itu, Pak. Kalau masih bisa dipakai. Dan ini yang beliau ajarkan kepada anak istrinya. Sayyidatuna Fatimah, pakaian beliau itu terdapat 20 tambalan. Siti Khadijah itu kaya. Bahkan Siti Khadijah itu bukan hanya wanita terkaya di suku Quraisy, tapi juga manusia terkaya di Arab saat itu. Itu Siti Khadijah, istri Nabi itu. Tapi beliau hidup sederhana. Silakan buka di buku sejarah bagaimana rumah Nabi dengan Siti Khadijah, bagaimana pakaian Siti Khadijah. Bukan berarti miskin, enggak, sederhana. Lalu kemana harta yang banyak itu? Ketika terjadi boikot antara kafir Quraisy dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Enggak boleh ada yang melakukan transaksi jual beli, enggak boleh. Enggak boleh ada yang jual beli, enggak boleh yang ngasih gandum, enggak boleh ada yang kasih pakaian kepada Bani Hashim, Bani Muthalib. Jadi diboikot, Pak, selama 2 tahun. Sampai diriwayatkan mereka itu makan daun-daun karena enggak bisa apa-apa. Siapa yang membantu mereka saat itu? Siti Khadijah. Dengan hartanya beliau belikan gandum, beliau belikan harta. Itu kekayaannya itu digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Nah, sama, Nabi SAW juga sama. Nabi itu nggak pernah, beliau punya harta tuh nginap 1 malam nggak pernah. Kalau ada duit, pasti dibagikan. Besok datang lagi duit. Karena Nabi itu kaya. Cuman Nabi lebih memilih hidup sederhana. Kalau ada pun sampai nggak makan lebih dari 3 hari, itu ada hikmah lain tentunya. Nabi itu hidup sederhana, dan Nabi nggak minta-minta. Padahal semua sahabat itu mereka bersumpah, ya Rasulullah, kau minta apa? Demi Allah, kami akan memberikannya untukmu. Dan kami akan kumpulkan semua makanan yang kami punya, kami rela kelaparan daripada engkau yang kelaparan. Tapi Rasulullah nggak mau. Bisa aja Nabi itu sumpah sahabat. Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Zaid bin Thabit. Mereka bersumpah, apa yang diminta Nabi akan kami berikan.
Bisa aja kalau Nabi lapar itu ada makanan nggak? Bisa aja. Tapi Rasulullah nggak pernah, nggak ada satu riwayat pun Nabi minta makanan, nggak ada. Ini Rasulullah. Bisa aja kan? Nah, pernah suatu hari Sayyidina Umar bin Khattab masuk ke rumah Nabi. Rumah Nabi ini sejengkal atap, Pak. Itu rumah Nabi. Oh, kita ini tinggi di atas. Rumah Rasulullah tuh masuk, sejengkal tuh udah nyentuh dak. Beliau tidur di atas pelepah korma, tikar lah kalau bahasa kita. Enggak, suatu hari Sayyidina Umar bin Khattab bertamu, Rasulullah lagi tidur, begitu Rasulullah tahu Sayyidina Umar datang, Rasulullah pun bangun. Itu tidur di bawah, hanya beralaskan pelepah korma. Tikar lah bahasa kita, tikar yang anyaman itu. Itu kelihatan membekas pelepah korma itu, lipatan-lipatan itu membekas di punggung baginda Nabi SAW. Sayyidina Umar menangis. Ya Rasulullah, engkau adalah pemimpin kami. Orang pemimpin Romawi tidur di atas kasur yang empuk. Pemimpin Persia tidur dengan dikipaskan oleh selir-selirnya, kan dikipaskan. Pemimpin ini tidur dengan berkainkan sutra. Engkau tidur di atas pelepah korma. Maksudnya Sayyidina Umar tuh nggak terima itu. Pemimpin umat Islam kok gini. Tapi Rasulullah nggak mau. Bisa aja Rasulullah nyuruh sahabat yang lain belikan beliau kasur, nyiapkan spray dari sutra. Tapi Rasulullah tidak mau. Bukan Rasulullah nggak mampu beli, Rasulullah mampu beli. Rasulullah mampu, Rasulullah kaya. Cuman Rasulullah lebih memilih hidup sederhana. Itu saja. Nah, jadi bedakan antara Rasulullah miskin sama lebih memilih hidup sederhana. Dan kita banyak kok nemu-nemu orang sekitar kita, kiri kanan kita, dan mereka ada kaya, Pak, rekening mereka miliaran, tapi lebih memilih hidup sederhana. Bukan miskin enggak, bukan pelit enggak. Pelit bab lain lagi. Mereka dermawan, bantu pesantren, bantu masjid. Rumahnya sederhana, kecil. Nah, jadi lebih memilih hidup sederhana. Dan kami rasa di akhir zaman ini yang serba luar biasa, ya, metode hidup ini paling cocok buat kita. Yaitu lebih memilih hidup sederhana. Apa yang dikasih oleh Allah dipakai, yang enggak cukup ya kita syukuri. Itu saja. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.